Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, Sobat Uwir yang ada di rumah. Perkenalkan, nama aku Raffi dan partner aku Lala di program kesayangan kita yaitu Bilik Marpoyan. yang tentunya di dalamnya banyak cerita seru dan menarik. Dan gak ketinggalan, di dalamnya ada cerita inspirasi dan juga edukasi. Gak ketinggalan juga hahaha. Makanya jangan sampai kelewatan. Saksiin terus Bilik Marpoyan di channel YouTube kesayangan warga Uwir. Yang Pastinya tentunya hanya di Uwir Official. Kenapa sih dari tadi tuh nggak pas-pas mulu? Tuh nggak bisa-bisa ih. Apaan sih lah? Ini tahu kakak tuh nggak tahu ya sekarang itu semua sistem untuk ngumpulin berkas-berkas itu tuh udah nggak yang baik kita harus offline gitu, udah bisa online gitu. Nah sekarang aku lagi nge-scan gitu, tapi nggak pas-pas. Emang bisa? Apanya? Ngirim-ngirim online gitu? Ih kakak mah nggak tahu, sekarang mah udah namanya tuh digital system. Jadi semua tuh tinggal di scan gitu doang? Iya bener, kita ngumpulin berkasnya itu udah lewat online aja, tinggal satu jadi. Lah, udah nggak aku perlu kemarin datang ke kampus, capek-capek gitu. Padahal tuh lagi heboh banget di rumah, tuh lagi banyak kerjaan. Cuman karena memang ada berkas yang diurus, jadi datang ke kampus gitu. Aku nggak tahu. Sekarang mah gampang. Cuma ini nih, aku dari tadi nggak selesai nih nge-scan-nya. Tapi masa sih lah bisa yang kayak gitu? Ih nggak percayaan. Gimana nanti kalau kita panggil aja dosen kenalan aku. Nah bapak ini, aku kenal. Tunggu. Kita dari episode kemarin nih, pertama nih kenalan Lala, ya kan? Yang kedua kenalan Lala lagi nih. Ini masa sampai episode ketiga nih semuanya kenalan Lala. Lala nih siapa sih? Mohon maaf nih ya guys ya, di rumah nih Lala nih emang semuanya kenal. Gak jelas. Ya udah deh kak. Dari kita panggil aja langsung. Nanya aku kenapa kenal semuanya, mendingan kita panggil aja. Oke, kakak langsung juga tahu panggilin. aku siapa sebenarnya. Wih, iyalah. Kita panggil aja ya. Bapak boleh masuk nih bapak. Silakan si bapak masuk dulu. Wih, kenalin dulu dong lah, tapi katanya teman Lala si paling kenal semua orang. Iya dong teman-teman. Nah kali ini kita kedatangan tamu nih teman-teman. Ini adalah bapak dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Widih. Anak ekonomi bisnis lagi teriak-teriak nih di rumah nih. Anak ekonomi bisnis kayak bapak. Widih. Bapak gitu kan, karena terpana Bener oleh banget. bapak gitu. Apanya? Apanya ya pak ya? Apanya pak? Terpana pak? Terpana dengan ini dong, dengan karismanya sebagai dosen muda. Biasa ya guys ya, pas kita baru magang guys teman-teman. Sering lupa seperti biasa. Jadi nama bapaknya siapa nih? Kenalin dong lah. Baik, di rumah. ya. Nama saya itu Aulia Afwa. Saya dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Prodinya tuh Prodi Manajemen. Wah, Nah, itu dia. Berarti Pak Aulia ini dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Benar. prodinya tadi apa? Manajemen. Manajemen. Iya. Anak-anak manajemen kalau mau nilainya bagus mungkin Bisa langsung follow ya Instagram si follow Bapak. Instagram ya. Bapak nih. Jangan lupa tonton di bawah ini sampai nih. habis Ya. guys. Ya. Nih di bawah ini ya guys ya. Ini si paling ngerepotin editor ini. Udah ya guys Oke. ya. Jadi lah, tadi kan kata Raffi tuh nggak percaya loh kalau seandainya semua itu bisa lewat digital gitu. Raffi udah kesel banget lah kemarin lah, capek ke kampus naik motor, Panas-panasan lagi. nggak ada minyak akhir bulan. Ih, Guys, mungkin teman-teman juga ada nih yang belum tahu. Emang digital sistem ini udah dipakai banget ya di kalangan kita semua. Nah, menurut Bapak nih Pak, sebagai dosen muda yang lagi ya gencar-gencarnya mungkin mengikuti juga digital system nih. Menurut Bapak tuh gimana sih Pak untuk digital system yang ada di kalangan kita saat ini? Oke. Kalau di kampus ini ya udah banyak sih ya kemudahan-kemudahan yang didapat dari digital system. Contohnya yang dilakukan Lala nih. scanning tadi ya, Ya. Pak? Scanning tadi. Urusan surat, administrasi dan segala macam itu udah bisa dari rumah aja. Gitu. Oke. Jadi nggak perlu lagi tuh kita ke kampus panas-panasan, hujan-hujanan, apalagi rumahnya jauh ya. Wah, Nah, bener itu banget, dia. Pak. Saya capek Pak datang ke kampus Pak, asli. Nah. Rumahnya jauh Pak, rumah saya di Harapan Raya. Oh ya, jauh ya. 20 menit Pak ke sini Pak, 30 menit. Si Lala mah jalan gelinding dia nyampe Pak. Gelindingnya ke kampus. nyampe, Pak. Iya Ke Pak, kampus deket nih, Pak. ya. Bener Jadi banget. sekarang udah serba online berarti ya. Benar. Saya Nah itu. udah 4 semester ya guys ya di Universitas Islam Riau. Kemana aja bos? Nggak tahu. Malah deh saya kayak yang semester 2 kan bener kan terbukti kan kalau aku yang lebih dalam dunia perkuliahan nih guys. Jadi Oke, kita lanjut aja, nggak penting ya guys teman kita ini. oke deh guys, kita lanjut aja deh guys.
Jadi Pak, masalah digitalisasi. Nah kebetulan salah satu dosen kita dalam beberapa waktu yang akan datang akan mau pergi nih Pak. Oh iya. Ke Jerman ya Oh kan. ini Pak, saya ingat banget tuh membahas tentang digitalisasi hukum dalam pandangan Islam. Bener Nah, banget. Nah menurut Bapak Pak, sebenarnya digitalisasi itu tuh dan juga ekonomi ya terutama ya, karena Bapak dari Fakultas Ekonomi ya kan. Iya. Sudah se-hype apa sih zaman sekarang gitu lah. Ya kalau sekarang itu hampir ini ya kebutuhan jadinya. Jadi pada saat sekarang ini digital itu jadi ya poin plusnya. Kalau dulu kan ini ya konvensional semua serba ya Harus manual dicetak gitu ya kan, ya. mesti on the spot Ya, kita bener nyelesainnya. banget. Nah sekarang udah nggak perlu itu lagi. Nah justru sekarang ini dengan banyaknya yang bertransform ke digital ya. Jadi ini jadi poin-poin khusus buat perusahaan untuk bisa narik ini ya audiensnya atau konsumennya lebih banyak lagi. Nah, Gitu. iya. Berarti urgensi paling utamanya dari digitalisasi itu untuk perihal mobilitas, reachable-nya berarti ya Pak ya. benar. Jadi bisa menjangkau yang lebih banyak lagi Iya, audiens benar. masyarakat ya kan, Benar, apalagi di benar bidang banget. ekonomi. Iya. Kan, Pak? Karena masalah ekonomi kita masalah statistik bener banget ya Pak ya. Iya. Gimana masyarakat bisa tahu nih mengenai apa yang diinginkan nih, apa Benar. yang mereka mau, terutama juga perusahaan kan, karena itu dia sila poin penting dari digitalisasi. Nah, berarti ya. sekarang Kakak udah tahu nih kan kalau di kampus kita tuh udah make yang namanya digital system untuk mungkin submit berkas-berkas penting dan lain-lainnya nih. Tapi di kampus kita emang ada lagi Pak, kira-kira hal yang digital banget gitu loh. Nah, iya tuh Pak. Ya, kalau di kampus ya selain ini ya memang kebutuhan dan memang sudah jadi kalau kita di UIR ini udah mulai jadi budayanya sih ya. Iya. Semenjak pandemi ini kan kita udah mulai familiar. Mulai dari ngajar, apalagi? Apalagi ya belajar Apalagi mungkin. belajar. Semua Ya, sih belajar serba ya. dari digital ya, Pengurusan kayak gitu. administrasi dan kalau untuk lembaga mungkin ya proses ya akreditasi dan segala macamnya udah mulai kita mengarah ke digital. Oh gitu. Dan pastinya ini memang ya butuh dua hal ya. Selain ya infrastrukturnya yang perlu disiapkan juga pola pikirnya sih. Karena Kenapa kan tuh pola pikir gitu tuh Pak? ya, karena begini, selama ini kan pada saat kita konvensional itu udah biasa ya, datang ke kampus, terima berkas, ya, fotokopi, scan dan segala macam itu kan belakangan ini ya baru Iya, familiar. Nah, pada saat kita beralih pengurusannya menjadi digital seperti Lala tuh mesti scan, Oke. mesti upload dan segala macam kan belum familiar ya. Iya, iya. Pastinya kan itu butuh pola pikir ya yang berubah ya. Oh, iya. Nah, iya, artinya iya, ini iya, bukan bener, Pak. merepotkan tapi malah mempermudah seharusnya kan. Tapi banyak juga yang ngeluh kan. Banyak Iya sih, sih, Pak. bener Karena kayak sistemnya penuh mungkin Iya. ya lah. Iya. Contohnya teman saya nih kemarin Pak, kita ada mengumpulin suatu berkas gitu kan. Harusnya tuh bisa lewat online. Iya. Cuma mereka kayak udahlah enakan langsung datang ke tempatnya nyerahin Nah, gitu Pak. itu Iya. masalah pola pikir yang Iya. tadi Nah, sudah benar. Bapak jelasin Iya. berarti. Berarti sebenarnya ini perihal sosialisasi juga ya Pak ya. Benar. Untuk masalah digitalisasi sebenarnya di kampus kita ini apakah sudah cukup tersosialisasi dengan baik nggak menurut Bapak nih kira-kira? Ya, baik. Ya itu kan udah sebenarnya daripada saat awal masuk kita daftar udah dengan online. Nah, kemudian nanti pada saat kita perkuliahan ngisi KRS, Iya. melihat Iya. jadwal dan segala macam ya. Mulai dari komunikasi ke dosen sampai dan seterusnya itu kan udah mulai kita Sudah menggunakan digital platform ya? digital. Digital, iya, bener bener. banget. Nah, artinya itu dengan kuliah di UIR juga kalian udah berusaha buat ini ya, buat merubah pola pikir Pola kalian. pikirnya kita Iya. masing-masing tentang digital tadi Terbiasa itu ya, Pak, dengan ya. budayanya di UIR dengan form apa ya digital sistem yang sudah ada di UIR, tentu kan udah jadi poin plusnya ya. Ya, benar, Nah, benar banget. Gitu. Terus lah kalau kata Lala nih ya masalah digitalisasi. Kan kita bahasnya ke ekonomi juga nih karena Bapak kan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lala pernah nggak sih ngalamin sesuatu hal yang berhubungan nih tentang ekonomi dan bisnis gitu? Pernah banget nih Pak. Nih Lala mau nanya juga nih Pak. Lala tuh kan sebagai orang konsumen yang sering menggunakan e-commerce nih Pak. Wis. Ya bukan banyak duit sih Pak. Siapa sih orang yang ya kadang ada barang-barang pengen aja murah ya, gitu ya. ya Pak, pengen aja gitu kan. TikTok shop ya kan Nah, beli bener beli tuh, beli Pak. gitu ya. Cuman Klik-klik iya, aja. cuman masukin ke keranjang terus Langsung check out. Iya. Dibiarin. Enggak juga sih. Kak. Kadang dimasukin keranjang Keranjang juga doang sih. ya? Iya. Anak kosan. Biasa ya guys ya. Biasa ya guys ya. Nah, saya kan sering tuh Pak belanja di e-commerce tuh di Shopee nih Pak. Jarang saya tuh ngambil yang Shopee Mall.
Shopee Mall itu kan udah pasti yang benar-benar instansinya tuh yang udah gede perusahaannya tuh kan. Saya sering itu ke yang lebih ke homemade gitu Pak. Mungkin saya kayak beli-beli sesuatu hal yang buatan rumah. Nah menurut Bapak tuh Pak, dari situ kan bisa lihat tuh itu ada sebuah benefit lah dari digital sistem tadi terhadap pembuatan barang-barang rumahan nih Pak, untuk penjualannya lebih tinggi mungkin karena secara online orang jadi lebih gampang untuk belinya. Artinya jangkauannya lebih luas ya. Gitu Pak. Kalau kita mungkin jajakan di rumah atau store-nya mungkin terbatas ya. Orang yang datang ke store aja tuh. Iya. Gitu ya. Nah, jadi kalau dengan online ini memang manfaatnya banyak buat apalagi buat pelaku bisnis. Dan itu juga buat mahasiswa bisa jadi lebih mudah ya. Iya, bener banget sih, Pak. Bener sih Pak. Kalian bisa kuliah sambilan juga mungkin bisnis. Bisnis jualannya tadi. Ya maksudnya, dengan Pak, ya? dengan platform ya e-commerce ini ya jadi lebih aman, lebih bisa menjangkau ke semuanya. Kalian bisa sambil kuliah, sambil jualan dan segala macam. Ya seperti itu. Berarti emang zaman sekarang itu semua hal ya itu sangat dipermudah ya Pak. Termasuk yang kayak Bapak jelasin tadi ya kan, kalau misalnya kita nih ya mahasiswa, mungkin termasuk nih teman-teman di rumah, banyak mahasiswa yang sudah jualan ya kan, mulai dari kayak dropship mungkin kali ya Pak ya, reseller ya kan, banyak banget sebenarnya yang sudah dipermudah di zaman sekarang dengan adanya digitalisasi di banyak bidang, terutama ekonomi. Nah, menurut Bapak juga sih Pak, sebenarnya ekonomi ini bisa nggak sih kita kenalkan secara luas ke seluruh penduduk Indonesia? Karena kita tahu ya Indonesia kan luas banget. Kita tahu juga kalau internet itu belum merata di Indonesia. Nah, kira-kira menurut Bapak pengenalan paling awal itu kemana Pak target pasarnya kalau kita ingin mengenal mengenai digitalisasi? Ya, maksudnya ini kan digitalisasi ini kan dalam bidang ekonomi ya. Iya, benar. Oke. Nah, dalam konteks ini sebenarnya ya dari bidang bisnis ini udah nampak sih ya. Masyarakat yang pelaku mungkin industri rumah tangga tuh udah mulai menggunakan sosial media untuk transaksi jual belinya. Dan itu bisa dipelajari mereka mungkin dari akun-akun sosial media atau dari YouTube, ya kan? Lihat tutorial gimana ya caranya, kemudian lihat dan praktekin langsung gitu ya Pak. Itu sebenarnya secara tidak langsung sih sebenarnya dengan zaman digital sekarang itu informasi gampang masuk, gampang dicari dan segala macam itu udah masuk tersosialisasi secara secara otomatis ya. Secara otomatis. Karena memang zamannya sekarang ini informasi bisa didapat di mana aja. saja. Iya, benar banget. Bener banget tuh Pak. Tapi lah kita kan dari tadi bahas masalah good side-nya dari keberadaan digitalisasi. Bener banget nih Pak. Tentunya kan ya sama kayak dua sisi mata koin lah ya. Ada good side, ada bad side. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak bad side daripada penggunaan digitalisasi terutama di bidang ekonomi? Karena ya kita tahu, siapa tahu memang ada kejahatan di sana atau gimana, menurut Bapak gimana nih? Ya banyak sih ya. Kalau di e-commerce ini kan atau marketplace ya istilahnya ya. Kita marketplace. Jadi itu kan yang transaksi itu kan bisa jadi orang siapa saja yang masuk ke dalam platform ini, kemudian menjualkan semua produk-produk yang mereka ingin jual di situ. Nah, masalah ini barang asli, beneran dikirim, ya kan, aman dan segala macam itu kan belum tahu ya. Nah, ini kan memang dari mana saja gitu ya. Nah, otomatis itu juga ya riskan untuk terjadinya sesuatu yang mungkin merugikan atau beresiko. Lala sendiri nggak pernah gitu merasa ketipu gitu sih beli Pernah barang? Pak. Saya tuh dulu kan belum kenal yang e-commerce kayak yang online gitu kan. Jadi tuh kalau zamannya BBM, ternyata paling nambahin pin ya. Zaman BBM lo Pak, BlackBerry Messenger tuh Pak. Messenger ya. Jadi kayak minat ini chat gitu kan Pak. Gitu, Jadi tuh pernah tuh Pak udah bayar, terus barangnya tuh nggak nyampe Pak. Padahal udah beneran bayar nih Pak. Kan zaman sekarang ada. Berarti ketipu ya, Lala ketipu. Bener tuh Pak. Nah, perlu juga kita mengetahui ini mana ya kategorinya. Kalau yang Lala tadi itu lakukan itu bentuk dari online shopping. Online shopping itu kan bentuk kita belanja dari mana saja. Dari sosial media, dari Instagram. Instagram bisa salah satu ya. Ya, salah satunya. Dari sosial media apapun, dari proses itu kan sebenarnya kan proses online shopping. Nah, itu memang riskan ya terjadi seperti yang Lala alami. Benar, ada juga memang yang e-commerce sediakan atau marketplace itu yang lebih aman sedikit. Nah, kenapa? Mereka sudah punya standarisasinya, pembayarannya udah melalui platform dari yang mereka sediakan. Ada proteksinya. Benar. Benar banget. Sehingga kan yang terjadi seperti Lala ini nggak dikirim, uang udah ditransfer, itu kan bisa dilaporin.
Nah, otomatis kan kita bisa melacak nih. Kalau seperti Lala ini mungkin udah ditransfer, Nggak tahu ya ya siapa. nggak tahu siapa gitu kan. gitu Mau kan. ngelapor kemana Ngelapor gitu. kemana, Iya anak kan? nggak ada. Iya. ya kan, Bener ya. banget. Rekeningnya rekening siapa lagi gitu kan. Nah, gitu. Itu deh. Ih, setelah sih makanya si Lala, Tuh. si Lala ini ya. Kalau nggak ada Lala nih hari ini, kayak Raffi nggak tahu deh kalau rupanya penggunaan digitalisasi ya di zaman sekarang itu sudah ke banyak hal ya lah ya. Ternyata memang sekarang itu udah serba modern, semua hal itu sudah easy banget to reach ya kan, easy banget to use. Apalagi semuanya sudah ada di handphone kita ya Handphone kan. kita masing-masing tentunya nih. Apa-apa sobat sekarang sekalian. di handphone. Kayak Lala tadi, Lala mau ngirim data cuman by handphone. Handphone. Kita mau kuliah aja ya Pak ya, sekarang sudah bisa di handphone. Nggak perlu lagi harus terbatas bener dengan banget. jarak. Oke, nah teman-teman di rumah mungkin pengen tahu nih Pak. Jadi intinya digitalisasi pada masa kini itu apa sih Pak? Nah, pada intinya sih kalau yang bahasa sederhananya dari digitalisasi itu adalah semua proses yang kita lakukan selama ini, yang awalnya itu konvensional, itu kita transformkan dalam digital. Format digital Iya. berarti ya. Nah, itu udah masuk dalam kategori digitalisasi. Nah, penasaran kan? Pengen belajar, pengen tahu lebih dalam? Tentu dong Pak. Kayaknya harus pindah nih Kita Nah. harus pindah fakultas nih Pak. Nah. Transferring data nih Iya. kayaknya. Bisa nggak nih Uwir tolong bisa nggak saya agak magang sebentar ya di fakultas sebelah gitu. 2 minggu aja nih. 2 minggu Wir, ada boleh lumayan. nggak ya Wir? Beserta transportasi, makan dan Nggak gitu sih Kak. Ngaco emang teman saya ya Sobat Wir. Mohon maaf banget nih. bisa. Nah, abis ini kita mau ada main games nih. Wih, ada main games guys. Tumben nih ada gamesnya. Daripada ntar aku disalahin lagi, aku yang kenal semua orang ya kan. Ini kita ajakin main game aja. Oke. Ya nggak sih Sobat Tapi kita Wir? main games apa nih lah? Kita mau main games, kita tanyain ke Pak produser Pak kali produser. ya dia belakangnya. Pak produser. Jadi kita Kita bakal main main apa apa nih Pak produser nih? Apa itu? Oh, Penasaran? kayaknya kita nih mau dikasih pertanyaan deh nih kayaknya. Aduh. Itu udah ada pertanyaan nih. Aduh, Kak. Aduh. Kayaknya Amin. Kak Raffi duluan deh. Ini dari host ke narasumber. Lah, Oh, itu gitu. dari host ke narasumber. Lala. Pak, saya serahkan ini. Oke. Wow. Lala lah yang nanya gimana sih? Oh iya ya, Pak. Maaf ya guys ya. Deg-degan ya guys ya. Kurang briefing ya seperti biasa. Aduh. Pak lah. Tunggu. Lala. Kantin. Ini buat saya ini. Iya, ini Susah buat nggak? Bapak Susah nih, nggak? Pak. susah banget nih, Pak. Udah kayak soal guys. Ini Bapak ngejawabnya harus menggunakan pembelajaran soal UTBK dulu nih. Oh, Iya, iya. soalnya kan udah lama nih nggak. Biasanya kan nanya ke Nanya mahasiswa ke nih. mahasiswa Ya kan? kayaknya Kasih pertanyaan ke ini, mahasiswa. Pak, agak algoritma gitu dia, Pak. Waduh. Wow. Si paling tahu algoritma. Oke ya, kita langsung aja ke pertanyaannya. Apa nama website yang digunakan calon mahasiswa baru untuk mendaftar? Nah, apa ya? Waduh, duh, Apalah, Enggak, tahu lah. bercanda. Bercanda. apa ya? Bercanda. Itu untuk website kita pada saat pendaftaran itu ada pmb.uir.ac.id. Nah, jadi kalian bisa di sana. Yes. Terbukti ya, dosen setia tercinta UIR. Wih. Sekarang gantian dari narasumber. Oke. Aku kayaknya mules sih. Nah, tapi kan udah biasa kan ditanya kan? Udah biasa. Iya kan? Udah biasa. Maghrib nih. Sholat Pak, sholat. Aduh. Oke. Coba diintip dulu deh, Kak. Kita Siap-siap dapat D. Wah. Siap-siap Baru ngulang. Siap ujian langsung dapat D, fakultas guys. saya tolong ya, saya ujiannya Oke. jujur kok. Saya baca ya. Pekanbaru terdiri dari 15 kecamatan, salah satunya Marpoyan Damai. Oke ya. UIR juga terletak di Kecamatan Marpoyan Damai. Pertanyaannya, siapa nama warga pertama di Marpoyan Damai? Nah, Astagfirullahaladzim. Kak, ini kayaknya Pak Produser. ayo. Siapa? Saya merinding loh bulu kuduk saya loh ngedengar pertanyaannya. Warga pertama. Abang produser di belakang, mohon maaf nih ya guys ya. Saya nih baru 2 bulan pindah ke Pekanbaru. Di mana saya tahu? Saya tanya juga ke semua orang nggak pada tahu guys siapa orang pertama yang ada di Marpoyan Damai. Pak, saya dapat D aja deh kayaknya. Saya dapat dia aja. Saya dapat D aja Iya. deh kayaknya, Pak. Serius Jadi, saya, Pak. udah siap ngulang ya? Udah saya Udah siap ya? Udah, Pak, demi ini deh, Pak. Sebenarnya saya juga nggak tahu ini. Soalnya kan nggak ada koordinasi nih ya. Nggak tahu kita kan. Cuman kalau kita tebak siapa ini ya kira-kira ya. Pertanyaannya itu adalah siapa nama warga pertama di Marpoyan Damai. Coba. Kan mahasiswa nih ya, pasti punya... Marpoyan Damai. Mm-mm. Maria? Mari. Pak Damar?
Bisa aja loh. Bang Anto. Marpo. Anto Pengkolan samping. Atau pengen oh yang jualan martabak. Bener. Tapi abang itu udah meninggal nggak sih tahun lalu? Nggak tahu. Ya. Baiklah. Nah, jadi kesimpulan siapa? Tadi ada siapa? Tuh nama banyak tadi ya, nggak ingat saya Maria, itu. Pak Nah, Damar. jadi intinya siapa Bang Anto. tuh? Intinya siapa? Udah deh, kita nggak usah mikirin kayak gitu ya daripada 1-0 ya. 1-0 deh buat Oke. Bapak yang menang ya guys ya. Kalau Lanjut sempat ya. kalau sempat kita memenangkan, Pak produser traktir kami ya. Wah, iya dong. Lanjut. Lanjut dong. Host untuk narasumber. Host untuk narasumber. Aduh. Waduh. Ya Allah, mana bentar lagi UAS. Saya tadi ngelawak loh, Bo, di hook gitu kayak emang kayak aduh. Nggak lucu. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa nih? Sebutkan macam-macam program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kok pertanyaannya kayaknya kita mau disingkirkan dari YouTube UIN nggak sih, Kak? Iya nih kayaknya. Iya, Baru jadi- 3 episode kita sudah resign ya guys kita ya. kayaknya bakal resign ya abis ini. Ya, Guys. sudah kita bakal bikin program baru di channel sebelah. Waduh. Channel sendiri. Channel sendiri. Oke, lanjut, Pak. Jadi Pak Oke. apa tuh Pak? Jawabannya, Pak. Program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau kami Bo- jelas nggak tahu Pak. Buat pulpen, buat dicatat. Waduh. Boleh kita record saja Pak? Kayaknya kita record aja Iya. Pak, Oke. di hari masing-masing. Nah, buat yang di rumah mungkin ya. Jadi prodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada 4 ya. Ya, sekarang itu tinggal 3 sih ya yang aktif sebenarnya. Oke. Ada manajemen, ekonomi pembangunan, dan akuntansi S1. Oh, aku Nah, satu, Pak. Ulangin lagi Lala. Oh, aku hafal dong. Coba. udah hafal? Hafal. Yang pertama itu manajemen, Ya. ekonomi pembangunan, dan akuntansi S1. Widih. Wah, bisa nih dapat A nih. Waduh. Udah Saya cocok. masih D ini Pak. Udah masih belum. Saya masih D Pak. Waduh. Nah, kalau untuk ininya Pak, S2-nya tuh nggak ada tuh Pak di Ada F, sih. tuh FEB Ada. itu. Itu sekarang baru buka ya, baru buka dan sekarang ini baru penerimaan mahasiswa pertamanya nih, angkatan Oh, baru tahun pertamanya. ini nih Pak. Berarti Iya, baru benar. tahun ini. Wih, Nah, ngeri jadi- banget Kakak-kakak, ya. abang-abang Ya. yang melanjut S2 di Fakultas Ekonomi. Nah, yang udah lulus S1 pengen nyambung lagi di S2 ya udah ada di UIR yaitu program Magister Manajemennya di kita nih. Nah, Widih. Fakultas Ekonomi nih. Ya. Jangan Teman-teman, lupa jangan nih lupa nih. teman-teman sekalian yang ada di rumah langsung aja join bersama kami. Siapa tahu nanti nih akan masuk di sini nih bareng kita lagi. Yes, bakal kita tanya-tanyain. Nanya lagi nih teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya udah 2-0 ya. 2-0. nggak usah diingetin bisa nggak bang? Iya. Ini biar sisain deh kita deh. Oke, kayak penentuan siapa tahu nambah nih. Ini Dari Ah, ini saya punya nih. poinnya 10.000 guys. Jadi kalau ini kami bener langsung menang. Kayaknya tetap kalah nggak sih kita? Kenapa Kan gitu? Udah 2-0 ini kalaupun kita. Poinnya 10.000, langsung 10.000 kalau dua. udah nih poinnya 10 langsung. Waduh. Nah, Kita pasti tahu. Wih, pasti tahu dong. tadi Lala udah lulus dapat A. Udah, Ya kan? dapet A. Nah, Raffi belum. Oh iya Pak, saya belum. Raffi Pak. belum ya? Oke. Udah Saya aman, baca nih udah aman, pertanyaannya. Nggak boleh lihat, nggak boleh lihat. Bagaimana bunyi hukum permintaan dalam bahasa Tagalog? Nah, saya ulang ya. Saya udah sih, saya udah aman sih. Saya ulang lagi ya, biar bisa mikir. Bagaimana bunyi hukum permintaan dalam bahasa Tagalog? Gimana kalau kita bener resign aja deh hari ini juga, detik ini juga Kak. Kayaknya Buat bapak-bapak dosen saya, maafkan saya ya, saya nggak tahu itu apa dan nggak mungkin juga kita pelajarin ya Pak yang bahasa Tagalog ya, ya. untuk fakultas saya jangan pernah malu akan saya karena saya memang ya beginilah adanya. Nah, ini masih tadi pola pikirnya gimana nih? Masih konvensional dong ya, bukan digital kan? Mampus, Itu aku ada dikacau HP, lagi nih, Kak. bisa di searching kan di Google kan? Nah, Salah lagi, Salah lagi. Aduh. Salah lagi. Pak. Iya kan? Ya Rocky. Ya sudah deh guys ya, daripada kita di salah. Nah, udah. Iya, Jangan, bagus. ada yang Mudah-mudahan, ada yang mudah-mudahan, salah mudah-mudahan. semua Yang menang siapa yang menang? Kita dong ya. Biar nggak dapet C Kak, biar nggak C. Kita dong teman-teman. Nah, kita mau ngucapin terima kasih Wah. buat Bapak nih Nah, udah itu. main-main Banget. ke bilik Marpoya. Iya, siapa Sama-sama. tahu nanti kita bakal Nah. ketemu lagi ya Iya. Pak di next time dengan bahasan yang Amin lebih Bapak, seru Bapak ya Allah, banget. amin rabbal alamin. Pantar kita bahas materi lain. Siap. Widih. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi Ya, buat sama-sama. Bapak dan buat teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk selalu saksikan kami di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa juga berikan komentar terbaik kalian. Siapa tahu kalian punya ide menarik. Kira-kira siapa nih yang bakal kita undang lagi ke depannya, Bener, ya kan teman-teman. lah. Bener tuh. Jangan lupa apa lah? Jangan lupa saksiin Bilik Marpoyan di channel YouTube kesayangan Sobat Wir semuanya. Yaitu
UIR Official. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.